Sahabat kelima, saya mau ajak sahabat untuk meregenerasi kation dan anion. Sahabat, ini mesin yang saya pakai untuk kebutuhan saya sendiri. Dan mesin demineral yang saya pakai untuk kebutuhan saya sendiri ini bentuknya jelek. Ya, seperti kalau kita perhatikan tukang itu kalau bikin rumah buat orang itu rumahnya pasti bagus-bagus, tapi rumahnya sendiri belum tentu sebagus rumah yang dia bikin untuk orang. Nah, demikian juga ini mesin demineral yang saya pakai untuk saya sendiri. Jadi bentuknya ya jelek seperti ini. Tetapi secara prinsip bukan karena bentuknya yang jelek, tetapi mencerdaskan sahabat itu yang terpenting. Jadi yang punya saya ini prosesnya manual ya. Jadi cara meregenerasinya ini manual. Tangki yang besar ini tangki besar. Di sini ada tangki kation, yang ini tangki anion ya. Jadi yang ini tangki kation, yang ini tangki anion. Nah, tong ini isinya bahan cuci untuk mencuci kation, dan yang ini bahan cuci untuk mencuci anion. Jadi saya tidak mencampur lagi sebab ini sisa atau hasil dari regenerasi yang kemarin. Jadi saya tidak mencampur lagi. Mencampur bahan cuci maksud saya. Jadi saya tinggal siap untuk melakukan regenerasi saja. Jadi memang terlihat keran-keran ini banyak, tetapi sebenarnya fungsinya tidak seluruhnya kita fungsikan, hanya bagian-bagian tertentu, misalnya keran regenerasi dan keran produksi. Prinsipnya hanya itu ya. Jadi sahabat saya tidak menjadikannya rahasia lagi, supaya ini mempermudah sahabat jika menggunakan mesin dari Kendimas. Sahabat Kendimas, di tong ini sudah ada bahan cuci. Ini ada bahan cuci yang sudah di dalam ini ya. Ini untuk bahan cuci kation, dan yang di sebelah ini bahan cuci untuk anion ya. Jadi saya sudah siapkan itu kotor karena tadi lumut dari selang. Tetapi tidak apa-apa, kita abaikan. Di sini ini ada TDS monitor ini saya gunakan untuk TDS produksi, dan di jerigen yang di bawah ini, itu hanya jerigen untuk pembuangan supaya pada waktu saya melakukan pembilasan akhirnya tidak kemana-mana ya. Nah, sahabat Kendimas, saya akan mulai bagaimana caranya meregenerasi mesin demineral yang menggunakan cara manual. Jadi tidak seperti yang biasanya di order sama orang, itu semuanya sudah sistem tombol-tombol, jadi mudah. Kalau yang ini sistem tukang gitu ya, alat tukang. Saya mau ngajak sahabat itu untuk ini, regenerasi ini. Jadi saya akan mulai regenerasi. Jadi di sini ada pompa. Ini pompa kecil ini yang saya pakai untuk memasukkan bahan cuci. Jadi ini pompanya saya sudah masukkan ke selang ini. Ya, jadi saya akan buka ini karena akan regenerasi. Jadi saya buka dua keran, ini sama ini, karena untuk regenerasi ya. Saya buka, ini juga saya buka. Ini kan ada selang atas ini ya. Ini selang dari atas. Ini saya masukkan ke dalam ember ini, ke dalam tong yang ini ya. Ini tadi airnya belum tiris sampai habis. Ya, ini saya masukkan di sini pompanya. Ini memudahkan pekerjaan. Nah, ini memudahkan pekerjaan. Di sini ada. Ini saya tutup keran pembuangannya, saya masukkan pompanya. Nah, ini bahan cuci di sini disedot ya, dia masuk ke sini, nanti dia keluar lewat selang ini kembali ke tong. Jadi
saya tidak melakukan sirkulasi, tetapi saya hanya ingin mengisi bahan cuci ke sini sampai penuh. Jadi ini kalau di sini sudah penuh, nanti air akan keluar dari sini, ya, bahan cucinya akan keluar dari sini. Jadi caranya mudah kalau regenerasi, jadi tidak sesulit yang sahabat bayangkan. Jadi begini saja caranya. Sudah, kita biarkan dulu pompa menyedot bahan cuci dari dalam sini untuk dimasukkan sampai ke sampai tangki ini penuh. Kalau tangki ini belum penuh, nanti kita tambah air saja. Yang penting volumenya tercapai supaya dia penuh. Nah, sahabat Kentimas, kalau air sudah keluar dari selang ini, ya, tandanya tangki saya ini sudah penuh, ya. Ketika bahan cuci sudah penuh masuk di tangki ini, ya, seperti ini kan sudah keluar, berarti tank ini sudah penuh. Jadi saya akan matikan saja ini adaptornya di sana nih. Jadi saya akan matikan saja, mati sudah. Kemudian saya tutup ini, ya. Nah, berarti proses memasukkan bahan cuci ke kation sudah selesai. Jadi selangnya saya kembalikan ke sini. Ini selang ini saya ambil, ya. Ini saya ambil, saya taruh dulu di sini. Yang saya mau melepas yang ini, ya. Ini. Nah, saya pindahkan ke anion. Nah, ini saya pindahkan ke anion bahan cucinya. Jadi keran pembuangan saya tutup, kemudian keran bagian atas saya buka. Yang ini tetap saya masukkan ke dalam tong sama seperti yang tadi di sebelah. Nah, ini pompa ini saya masukkan ke sini, ya. Nah, saya masukkan ke sini. Kemudian saya buka keran regenerasinya, saya tancapkan lagi dinamonya. Nah, sahabat Kentimas, ini begini saja cara regenerasi. Jadi kita masukkan bahan cuci yang di tong di sana itu untuk mencuci anion. Jadi di sini prosesnya kita rendam saja. Jadi kita biarkan saja begini, kita rendam 1 jam, ya. Saya memang selalu mengatakan 1 jam, mungkin karena latah, karena biasanya orang bertanya terus, ya. Karena orang bertanya terus, akhirnya saya menggunakan patokan 1 jam, jadi mulut saya jadi latah 1 jam saja. Tetapi semakin lama semakin bagus. Jadi misalnya direndam 3 jam, direndam 4 jam, pasti lebih bagus. Sama dengan kita rendam pakaian. Kalau kita rendam pakaian di ember mau dicuci, kan kalau direndam di sabun ada tulisan rendam 15 menit. Nah, itu kalau mau cepat-cepat. Tapi kalau kita rendam sampai pagi kan tidak apa-apa, maksudnya pakaian akan lebih bersih. Kalau kita rendam lebih dari 15 menit, misalnya kita rendam 2 jam atau kita rendam 3 jam, pasti lebih bersih dibanding dengan kita merendam hanya 15 menit kalau sabun. Nah, di sini saya latah, saya biasa katakan ini 1 jam. Itu karena kebiasaan saja, tapi kalau sahabat buru-buru itu 30 menit juga cukup, tapi hasilnya tidak maksimal. Jadi kalau maksimal itu 1 jam atau lebih, 2 jam, 3 jam, 4 jam, kayak gitu, ya. Nah, ini kita regenerasi hanya seperti ini. Saya cek dulu airnya sudah keluar di tong atau belum. Saya putar sedikit lagi kameranya supaya sahabat bisa lihat. Nah, ini airnya sudah keluar di sini, ya. Nih. Ya. Dia sudah keluar di sini. Artinya bahan cuci di anion ini juga sudah penuh. Jadi kita biarkan saja dulu beberapa saat biar dia sirkulasi dulu supaya bahan cuci sama air yang tersimpan di dalam dalam anion maupun kation ini dia bercampur dulu gitu, ya. Jadi kita biarkan dulu seperti ini. Kita
biarkan saja sebentar. Biarkan sebentar seperti ini. Nah, sahabat, ini sudah cukup lancar ini. Sudah cukup lancar. Kalau sudah cukup lancar begini, saya matikan saja ini pompanya, saya matikan. Kemudian saya tutup atas tutup bawah begini. Nah, saya biarkan saja. Kemudian ini pompanya saya lepas dari sini. Nah, pompanya saya simpan aja di dalam ember sini ya. Nah, sahabat, proses regenerasi itu hanya seperti ini saja. Jadi tidak rumit-rumit. Jadi proses regenerasi ya seperti ini saja. Setelah kita memasukkan bahan cuci anion dan bahan cuci kation ke dalam bed rest masing-masing. Jadi ini bed rest ya. Ini namanya sistem double bed. Double bed itu kation tinggal sendiri, anion tinggal sendiri. Dan mungkin sahabat ini bingung ya. Mungkin bingungnya itu begini. Setelah dari mesin demineral ini terus kemana Pak? Jadi dari mesin demineral ini ya, di sini saya tidak menggunakan pompa air karena tandon saya tinggi di atas. Jadi saya tidak menggunakan listrik untuk mengoperasikan mesin ini. Jadi dia langsung saja begitu. Jadi nanti sudah selesai pembilasan, dia akan mengisi tandon itu ya, toron yang ini. Dia akan isi sampai penuh ya. Nah, TDS air sumur saya itu 300. Resin yang ada di dalam ini, resin kation itu volumenya 40 liter. Dan anion itu 40 liter. Dia bisa menghasilkan air 5000 liter pada TDS 50. Jadi sahabat, saya suka sekali air dengan TDS 50 atau 70 karena rasanya lebih enak ya. Nah, jadi di sini saya tidak menggunakan filter apapun, sahabat, lihat ya. Dari sumur langsung masuk ke sini. Ini ke toron. Toron di atas itu ada pompa air ya. Itu ada pompa air. Ini pompa air itu mensuplai air ke depot. Saya akan tunjukkan sahabat, lihat itu di atas salurannya. Nah ini, jadi pipanya itu ke sana. Dia tidak ada filter lagi sampai ke depot air minum. Ya, nih sahabat lihat, itu pipanya di sana. Terus saya tanam di dalam tanah, nanti keluarnya di sana. Ya, ini keluarnya di sini. Ini filter ini tidak dipakai. Filter ini biasanya kalau ada teman-teman yang dari daerah yang datang belajar, atau teman-teman yang suka sekali belajar instalasi depot air minum, biasanya mereka datang ke sini untuk belajar. Saya tidak pungut bayaran ya. Mereka yang datang belajar ke sini saya tidak pernah minta bayar, kecuali mereka harus makan sendiri, tidak bisa makan ikut saya. Nah, di sini ini untuk belajar, jadi tidak ada hubungan dengan depot. Kemudian dari sini sahabat lihat itu pipanya. Nah ini dia lewat atas tuh ya, tuh lewat atas sana ya, terus masuk ke 2 tangki stainless ini ya. Jadi di sini memang tampak 2 pipa karena dulu saya berpikir untuk membuat satu air mineral, satu air demineral, tapi menjualnya sulit. Setiap kali orang datang, orang bingung, Pak kenapa air kemarin tidak sama dengan hari ini. Akhirnya saya jadikan satu. Nah, di sini tidak ada filter apapun, sahabat lihat, tidak ada.
Jadi hanya ada satu CTO saja di sana dan hydromagnetizer. Jadi ada hydromagnetizer yang sebelah sini, yang itu CTO. Terus masuk ke sini, ke depot air minum. Jadi tidak ada filter apapun. Itu sikat galon, ini cuci galon, kemudian ini pengisiannya 3 ya. Nah ini saya ada punya galon ini, galon keran kayak gini. Ini saya jual 25.000 satu. Nah ini saya jual 25.000 satu. Galonnya kayak gini. Ya, galon PC dan kerannya juga keran bagus ya. Kerannya juga sudah keran bagus kayak gini. Nah ini galon keran 25.000. Ada banyak ya, ada banyak. Nah jadi saya punya toko itu sebenarnya kecil saja dan jelek kayak gini ya. Tuh. Nah ini toko saya kayak gini. Nah itu yang saya bisa jelaskan ke sahabat. Jadi nanti setelah 1 jam perendaman saya, ya setelah 1 jam perendaman saya ini di sana itu saya akan melakukan pembilasan dan produksi. Nanti saya live lagi setelah 1 jam dari sekarang. Ya, ini mesin demineral yang mau dipakai di depot itu, yang sedang saya bikin. Nah, ini studio saya, ini studio buat kalau lagi live streaming atau lagi memperkenalkan produk. Nah, ini apa namanya, tempat saya kerja sehari-hari ya. Ini tempat kerjaku sehari-hari di sini. Nah ini jadi studio juga. Nah jadi semua filter mulai dari kecil sampai besar semua ada di sini. Nah sahabat Gandimas, kita ketemu lagi nanti 1 jam setelah ini. Kemudian kita akan lakukan pembilasan dan kita lakukan produksi. Nanti sahabat bisa tahu bahwa mesin demineral ini tidak merepotkan. Hanya betul-betul ini mesinnya kuli. Jadi kalau mau jualan air atau mau menyediakan air harus dibuat dulu. Jadi kita tidak bisa kerja sambil bermain. Kalau kita menggunakan mesin RO, kita bisa kerja sambil bermain. Nah sahabat Gandimas, kita ketemu lagi 1 jam ke depan. Dari Blitar, Jawa Timur, saya Lukman Hakim. Salam Gandimas. Dia berjanji akan kembali pada suatu hari. Dia berjanji akan kembali pada suatu hari. Sekarang kita akan mengembalikan bahan cuci ini ke tong. Gunanya adalah nanti kita pakai lagi untuk regenerasi. Jadi kita tidak buang bahan cuci. Kita tidak buang bahan cuci. Jadi ini saya kembalikan bahan cuci saya dari tangki kation kembali ke tong. Karena saya kerjakan ini manual, jadi ya seperti ini ya. Jadi ini saya kerjakan secara manual. Jadi saya kembalikan bahan cuci saya kembali ke tong. Caranya itu mudah saja. Saya tinggal sedot saja dengan pompa air kecil ini untuk mengembalikan bahan cuci saya ke tong. Jadi ini saya kembalikan ya sahabat. Jadi ini saya kembalikan bahan cuci ini ke tong. Nah, seperti ini sahabat ya. Nih. Jadi saya tidak membuang bahan cuci dari tong ini, dari tangki kation, karena sayang kalau dibuang-buang ya. Nanti kita akan gunakan lagi ini untuk regenerasi berikutnya. Karena saya mau masuk ke level produksi, saya harus menghidupkan TDS-nya. Saya hidupkan TDS-nya dan saya hidupkan pompa otomatis tandon, dia sudah hidup. Ini TDS-nya juga sudah hidup ya.
Jadi kita kerjakan ini santai saja. Tadi saya sudah mengembalikan bahan cuci ke tong masing-masing. Ya, menggunakan pompa kecil tadi, saya sedot dari tangki kation masuk kembali ke tong bahan cuci kation, dan dari anion saya sedot kembali, saya simpan di bahan cuci anion untuk saya gunakan lagi regenerasi nanti. Dan ini saya membiarkan air itu keluar ya, air itu keluar seperti ini. Ini dari kation, ini pembilasan. Jadi ini hanya saya butuhkan waktu hanya 1 menit, 5 menit, maaf. Nah, ini saya tidak perlu ukur-ukur. Jadi kalau kation kita sudah bilas begini selama 5 menit, nanti kita akan melakukan pembilasan pada anion. Kalau kita bilas anion, kita tidak bisa mengambil atau menggunakan air dari luar, dari tempat lain atau dari saluran lain. Sebab kation ini suami dan anion ini istri. Jadi istri untuk membersihkan diri harus menerima air dari suaminya, tidak bisa menerima air dari tempat lain. Prosesnya memang seperti ini dan kita lebih mudah memahami dengan cara seperti ini. Kalau kita hanya berpikiran untuk bolak-balik mengukur, ya, kita ukur sedikit-sedikit, kita ukur. Lama-lama kita hanya mabuk, kita takut dengan keadaan hanya karena kita capek mengukur saja. Tetapi kalau kita menggunakan waktu saja, semuanya akan berjalan dengan baik. Nah, anggap saja bahwa 5 menit, ya. Saya akan teruskan, air itu masuk lewat atas ke bawah, keluar. Jadi kalau saya mau air ke sini, berarti, nah, kemudian yang ini saya tutup. Nanti air dari kation ini akan menuju ke anion. Tandanya apa? Tandanya dia keluar dari pembuangan anion. Sahabat, jadi aliran kation sama aliran anion ini berbeda. Kalau kation itu air masuk dari atas, ya, dari atas, turun ke bawah, naik lagi baru ke sini. Kalau anion terbalik, anion itu air masuk dari bawah, keluarnya di atas. Jadi kalau saya mau melakukan pembilasan karena masuknya air itu dari bawah, ya, air itu akan turun ke atas. Jadi keran ini akan saya tutup, dan ini keran bilas, nanti air dari sini akan keluar lewat pipa ini. Jadi kita tunggu saja sampai air akan keluar dari bagian ini, ya. Kita tunggu sebentar, nanti air akan keluar dari pembuangan anion. Kita tunggu prosesnya. Sahabat, jadi kalau kita menggunakan mesin demineral ini, mesin model ini, ya, itu memang betul-betul kita jadi buruh, karena untuk membuat air 5.000 liter itu kita harus kerja. Kalau kita tidak kerja, kita tidak dapat rezeki. Karena hukum alam itu kita harus bekerja dulu, keluar keringat dulu, berpikir keras dulu, baru kita bisa mendapatkan hasil yang bagus. Tapi kalau mesin RO, dia bekerja saja jalan, kita tidak kerja, pasti untungnya atau hasilnya juga sedikit. Ini air sudah keluar dari bagian pembuangan, ya, dari pembuangan anion. Jadi tadi saya bilasi kation itu 5 menit, ya. 5 menit, sekarang air sudah keluar dari keduanya. Nah, untuk mempercepat proses, biasanya saya tutup dulu air masuk, kemudian saya buang airnya kayak gini. Ini supaya cepat. Maksudnya cepat bersih keduanya ini. Saya lakukan penirisan 1 kali.
Sahabat, ini saya buang airnya dua-dua supaya mempercepat proses ya. Jadi sekarang sudah, ini saya tutup lagi, air masuk saya buka ya. Nah, proses seperti ini keran pembuangan ini saya tutup sebab air masuk dari atas, turun ke bawah dan akan keluar di bawah. Tetapi karena proses ini sudah selesai, jadi sekarang air dari kation ini masuk ke anion dan akan keluar lewat pembuangan ini. Nanti saya akan kasih tahu sahabat bagaimana caranya menggunakan sistem malas. Biasanya kalau saya sudah malas, kalau lagi banyak pekerjaan, itu saya menggunakan cara gampang. Di sini saya sudah sediakan saluran. Semua teman-teman yang menggunakan mesin kendimas itu semua sudah tahu ini. Ada keran pembuangan di sini yang memudahkan kita bekerja. Sahabat kita bisa tahu bahwa anion ini sudah bersih atau belum, itu dari air yang keluar di sini. Biasanya air yang keluar di sini licin ya. Kalau masih licin berarti masih ada sabunnya. Karena dia masih ada sabunnya, pasti masih licin ya. Kita biarkan saja dulu sebentar. Karena belum 5 menit. Ya, dia belum 5 menit. Harusnya kita menunggu dulu dia sampai 5 menit. Nah, kalau kita ingin menggunakan cara malas, saya akan menggunakan alat ukur yang di sana ya. Jadi caranya begini, kalau mau cara malas, ini saya buka keran pembuangan, nanti air itu akan keluar lewat pipa yang ini. Ya, jadi ini saya buka. Air akan keluar lewat bagian yang besar ini. Dan dia terukur di sini. Ya. Saya akan tunjukkan kepada sahabat posisi cara malas. Jadi kalau saya menggunakan cara malas, itu sahabat bisa lihat di sana. Jadi angka ini dia sudah di angka 500 400 ya, dia turun begitu. Nah, saya akan biarkan dia, sahabat bisa lihat. Ini saya dekatkan meternya dan ini posisinya ini cara malas. Cara malas karena posisi TDS kan ada di sini. Jadi air dari sini ke sana harusnya menuju ke produksi di sana itu. Tetapi saya masih menggunakannya dengan membuang airnya pipa ini supaya saya bisa mengontrol. Sahabat lihat di sini TDS-nya sudah di posisi 100. Sahabat, saya paling suka air itu di posisi 50. Jadi kalau dia sudah di TDS 70-an begini, saya akan melakukan produksi. Kenapa saya harus lakukan produksi? Karena kalau ini turun terlalu rendah, nanti saya tidak mendapatkan TDS 50. Tapi nanti saya dapat 20 atau 10 itu. Nanti airnya tidak enak dan pelanggan saya akan merasa, Pak, airnya kok beda kayak gitu. Jadi saya mempertahankan air di posisi TDS ini mulai mengisi toren itu dari posisi 150 ya. Karena TDS air sumur saya 300. Ini sudah turun terlalu rendah, sudah 43. Berarti nanti di akhir saya akan membiarkan TDS ini naik sampai ke 200. Mesin demineral ini tidak bisa kita gunakan toren yang kecil. Kita punya toren harus sebesar ini, ya, harus 5.000 liter. Kalau tidak 5.000 liter kita tidak bisa mendapatkan hasil. Sebab kenapa? Kalau tangki kita ini kecil, kalau tandon kita kecil, nanti ini belum sempat mencapai titik terendah, tandon kita sudah penuh. Itu sebabnya mesin demineral tidak bisa menggunakan kecil ya, tangki kecil. Ini sahabat saya akan teruskan ke saya buka ini. Ini sudah TDS 31. Saya coba airnya sudah bagus, tidak licin ya. Airnya sudah segar, sudah enak. Sekarang saya produksi, saya tutup keran ini. Saya tutup keran ini. Nah, ini sudah masuk ke tangki pengisian. Ya. Nah, sahabat, jadi saya mengisi toren pas pada posisi TDS di angka 54. Kalau di angka 54 begini, nanti hasil dari airnya itu turunnya terlalu rendah ya.
nanti tidak 50 seperti apa yang saya mau. Nanti rendah sekali. Oleh sebab itu, saya nanti di akhir produksi, saya akan membiarkan TDS ini naik sampai di 150. Jadi, air yang bisa kita cicipi itu air yang ditoren, bukan air yang keluar dari mesin. Kalau air yang keluar dari mesin ini rasanya tidak enak. Kenapa? Karena belum teroksidasi, ya. Jadi mesin air dari Demineral ini semakin lama tersimpan di toren, semakin enak airnya. Nah, sahabat Dimas, jadi ini sudah proses produksi. Saya sudah memasang otomatis di atasnya, jadi kalau toren ini nanti penuh, secara otomatis mesin ini akan mati karena dia tidak menggunakan pompa air, jadi dia akan berhenti, ya. Setelah 5.000 liter ini penuh, kalau TDS-nya masih rendah, saya akan tampung lagi di 2.000 liter di depot air minum. Jadi bisa langsung tersuplai. Sahabat, pada proses pengisian seperti ini, ya saya tunjukkan lagi. TDS ini kan di angka 42 ya. Nanti TDS ini akan turun terus sampai di titik terendah, ya. Dia sudah 41. Dia akan turun terus sampai di titik terendah itu 15 atau 16. Biasanya seperti itu. Kenapa hanya 15 atau 16? Tidak 0, Pak. Karena resin itu dia punya kemampuan untuk mengikat mineral air itu hanya 85%. Makanya dia menyisakan sedikit mineral air. Ya, ini dia turun terus, jadi kita biarkan saja, ini sudah proses produksi. Jadi saya tidak perlu lagi menunggunya. Terima kasih atas atensinya. Sahabat sudah temani saya walaupun signalnya mati-mati. Saya Lukman Hakim di Blitar, Jawa Timur. Salam Kendi Emas. Bulan terang